Hanya 3 orang ini yang paham dengan kekuasaan Jokowi. Jokowi Luhut ya, yang selama ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa sekarang ini, itu sesungguhnya jangan lupa harus berakhir pada Oktober tahun 2024 ya. Jadi setelah itu tidak boleh lagi ya, dua oknum ini lantas menggerakkan berbagai macam cara keburutan tekad ala Orde Baru dulu ya. Kita masih terngiang-ngiang ya, bagaimana rakyat kita kadang-kadang dibodohin ya, tapi juga ditekan, diancam dan lain-lain ya, untuk mengegulkan sebuah tujuan politik yang sebenarnya jahat, crime ya, termasuk kriminal ya, termasuk political crime. Situasi sekarang ini buat Jokowi itu betul-betul dia nikmati permainan ini. Megawati pun, menurut pemahaman saya juga menikmati apa ini. Ada sesuatu ada sesuatu orkestra politik yang kemudian menarik. Ini negeri beramai-ramai dikuasai oligarki. Negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligark, termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar apa tidak. Saya baca Pak Luhut datang ke media massa menerangkan segala macam. Iya benar, itu bagus betul dalam upaya untuk membersihkan diri itu. Tapi bukan itu intinya. Jadi jangan menghimbau publik bahwa kami ini filantropis. Nggak ada soal, jadi filantropis bagus. Tetapi konflik of interest nggak boleh berlangsung. Alih-alih mereka mempengaruhi, yang terjadi sebaliknya, mereka malah terserap di dalam arus oligarki dan bahkan menjadi centeng untuk kembali menghantam civil society. Dirinya itu ketakuan memanfaatkan kekuasaan, lalu dia bikin pembelaan, tapi kita nggak untung. Bukan soal untung ruginya, tetapi dia sudah melanggar janjinya untuk tidak memanfaatkan kekuasaannya, kendati rugi. Nah itu artinya mengundurkan diri. Hubungan mereka berdua nih nggak berjalan baik antara Jokowi sama Surya. Saya khawatir karena kalau itu terjadi, Jokowi ini jelek, kelakuannya jelek. Kenapa Bang? Dia bisa membuat gerakan-gerakan yang kita nggak duga. Semacam satu untuk membalaskan. Tentu Pak Jokowi dapat beban, karena itu dia tunggu 2 menteri itu mengundurkan diri. Kalau nggak mengundurkan diri, maka mesti diberhentikan oleh Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi nggak berhentikan, berarti Presiden Jokowi terlibat di dalam koneksi pelanggaran etika itu. Dan itu yang akan dicatat nanti oleh generasi berikutnya, bahwa Presiden Jokowi pernah melakukan act of omission, membiarkan sesuatu itu berlangsung secara tidak etis. Mengapa rezim Jokowi Luhut sekarang ini, karena ambisi kekuasaannya itu menjadi ya sebuah rezim paranoid ya. Jadi menjadi paranoid rezim ya, di mana cirinya adalah merasa tidak pernah secure, nggak pernah aman ya. Kemudian cara menutupi kelemahannya itu dengan menggertak, dengan mengancam, dengan kerah massa yang sangat masif. Hanya 3 orang ini yang paham dengan kekuasaan Jokowi. Republik Merdeka. Presiden Joko Widodo sudah menjabat selama 2 periode memimpin negeri ini. Namun demikian, hanya segelintir orang yang bisa memahami tentang kekuasaan yang dimiliki Presiden Joko Widodo. Kader PDI Perjuangan Bambang Beter Suryadi menilai hanya ada 3 orang di negeri ini yang bisa paham dengan kekuasaan Jokowi. Pertama adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Katanya, LBP merupakan sosok yang paling paham dengan kelemahan Jokowi. Maka dia tampil di semua posisi untuk memperkuat, tegasnya kepada redaksi Selasa 3 Januari. Sosok yang kedua adalah kader PDIP Adian Napitupulu. Menurut Beter, Adian Napitupulu merupakan sosok yang paham tentang luasnya kekuasaan Jokowi. Atas alasan itu juga, Adian hadir dengan puluhan kawan relawan yang dimiliki di posisi komisaris BUMN. Adapun sosok ketiga adalah politisi senior PDIP Pandana Baban.
Better menilai bahwa Pandana Boban merupakan sosok yang paling paham tentang tabiat perilaku jelek Jokowi. Tabiat yang dimaksud adalah pendendam yang suka meminjam tangan orang untuk memberi hukuman kepada lawan. Maka dia tampil di semua podcast untuk menyiarkan hal tersebut. Tutup Better. Sebuah bangsa yang hanya berorientasi pada masa depan, tidak mengetahui karakter aslinya kepribadiannya, bisa saja terjerumus. Jangan pikir bahwa misalnya negara-negara yang sudah maju adalah contoh terbaik. Karena kalau mereka tidak berpegang pada kepribadian mereka, pada nilai-nilai asli mereka, pada nilai-nilai yang mengakar kuat di masyarakat, bisa jadi mereka akan tergelincir dalam sebuah kemajuan yang membuat mereka menjadi budak. Mengatakan bahwa pengaruh, nggak ada yang berani ninggalin dia nih sampai saat akhir. Dia enjoy itu karena dia melawan lemdaknya ini dengan membuat siapa calon penggantinya tuh tergantung, dan dia punya peran untuk bisa ikut menentukan apakah itu akan menjadi penggantinya atau tidak. Ini negeri beramai-ramai dikuasai oligarki. Negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligark, termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar apa tidak. Jokowi, Luhut, ya, yang selama ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa sekarang ini, itu sesungguhnya jangan lupa harus berakhir pada Oktober tahun 2024. Ya. Jadi setelah itu tidak boleh lagi, ya, dua oknum ini lantas menggerakkan berbagai macam cara, kebutuhan tekad ala Orde Baru dulu, ya. Kita masih terngiang-ngiang, ya, bagaimana rakyat kita kadang-kadang dibodohin, ya, tapi juga ditekan, diancam dan lain-lain, ya, untuk menggolkan sebuah tujuan politik yang sebenarnya jahat, crime, ya, termasuk kriminal, ya, termasuk political crime. Mengapa rezim Jokowi Luhut sekarang ini karena ambisi kekuasaannya itu menjadi ya sebuah rezim paranoid, ya. Jadi menjadi paranoid rezim, ya, di mana cirinya adalah merasa tidak pernah secure, nggak pernah aman, ya. Kemudian cara menutupi kelemahannya itu dengan menggertak, dengan mengancam, dengan kerah massa yang sangat masif. Saya baca Pak Luhut datang ke media massa menerangkan segala macam. Iya benar, itu bagus betul dalam upaya untuk membersihkan diri itu. Tapi bukan itu intinya. Jadi jangan menghimbau publik bahwa kami ini filantropis. Nggak ada soal, jadi filantropis bagus. Tetapi konflik of interest nggak boleh berlangsung. Tentu Pak Jokowi dapat beban, karena itu dia tunggu dua menteri itu mengundurkan diri. Kalau nggak mengundurkan diri, maka mesti diberhentikan oleh Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi nggak berhentikan, berarti Presiden Jokowi terlibat di dalam koneksi pelanggaran etika itu. Dan itu yang akan dicatat nanti oleh generasi berikutnya, bahwa Presiden Jokowi pernah melakukan act of omission, membiarkan sesuatu itu berlangsung secara tidak etis.